sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya. Ini adalah perintah Bapak Presiden yang tidak bisa ditawar. The world's population is growing. Our planet is under strain. Food, energy, and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad wherever we can. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. I say that the president tasked me to achieve self-sufficiency in rice and corn this year. Before 4 years, in 4 years time. Now change 1 year. Tanggal 31 Desember jam 12.00, kalau tidak ada aral melintang, 30 hari lebih, 40 hari ke depan, Indonesia swasembada pangan. Itu yang pertama. Dan ini adalah dari target 4 tahun, tapi kita capai insya Allah 1 tahun. Ini adalah gagasan besar Bapak Presiden. Pertama kami ditarget 4 tahun, kemudian setelah 21 hari berubah menjadi 3 tahun, dan setelah 45 hari berubah menjadi 1 tahun. Berkat dukungan penuh dari segi regulasi, kemudian pembiayaan, alhamdulillah kita bisa capai dalam waktu singkat. Kami lakukan semua ini demi Merah Putih. Kami lakukan semua ini untuk Indonesia. Tidak ada kepentingan kami titip di kementerian kepentingan pribadi, kecuali kepentingan Merah Putih. Kita harus jaga bersama, kita harus kompak. Banyak orang yang tidak senang kalau kita swasembada. Tidak ada satupun negara yang ingin Indonesia berdaulat pangan. Karena Indonesia pasar nomor 4 dunia terbesar. Kami dari Kementerian Transmigrasi sangat mengapresiasi atas gerak cepat yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Di awal tahun 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menandatangani kerjasama dengan Menteri Transmigrasi dalam rangka kolaborasi pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan bidang pertanian pada kawasan transmigrasi secara terintegrasi. Menteri Pertanian bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memimpin kegiatan tanam jagung serentak seluas 1 juta hektar yang melibatkan 19 provinsi di Indonesia yang berpusat di Desa Karangmukti, Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan lahan percontohan seluas 13 hektar. Mentan Amran menyambut hangat kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan ke kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta, yang mana dalam kunjungannya Presiden mengapresiasi kinerja Mentan Amran dalam mengendalikan sektor pertanian. Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Pertanian dan Kehutanan Republik Turki lakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU pada bidang pertanian dalam meningkatkan kerjasama dan sebagai langkah strategis dalam mendorong ekspor berbagai komoditas pertanian unggulan kedua belah pihak negara.
Mentan Amran menerima audiensi Dubes Rusia yang dilanjut dengan kunjungan Dubes Prancis, yang mana pertemuan ini sebagai bentuk penguatan kerjasama global, khususnya ekspor dan meningkatkan investasi pada sektor pertanian. Menteri Pertanian dan Menteri Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman atau MOU terkait kerjasama dalam klaster pertanian modern agar mampu meningkatkan produksi pertanian sekaligus menyerap tenaga kerja muda di Indonesia. Bapak Presiden minta tadi dalam ratas bahwasanya kita harus kawal opla, cetak sawah, irigasi dan seterusnya. Kita harus kawal agar betul-betul pencapaian kita produksi swasembada betul-betul sempurna. Mentan tegaskan bahwa Indonesia berhasil meningkatkan produksi beras di tengah krisis global yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa produksi padi bulan Januari hingga April tahun 2025 mencapai 2,2 juta ton, yang mana tertinggi selama 7 tahun terakhir. Mentan Amran menerima audiensi sekaligus pujian atas capaian produksi padi Indonesia yang cukup tinggi oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Mentan Amran terima audiensi Duta Besar Belanda untuk Indonesia yang nyatakan kolaborasi Indonesia dan Belanda sudah berlangsung lama dan akan berencana untuk melanjutkan kerjasama lebih jauh lagi. Mentan menerima kunjungan Duta Besar Yordania untuk Indonesia di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta yang menyatakan bahwa kerjasama waktu yang akan datang akan menguntungkan kedua belah pihak negara dalam hal modernisasi pertanian. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menerima audiensi Wakil Menteri Pertanian Argentina yang mengungkapkan bahwa saat ini Argentina membuka pasar untuk Indonesia dan menunggu kedatangan rombongan delegasi Indonesia di Argentina. Mentan menerima kunjungan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta yang membahas mengenai kerjasama investasi pertanian. Mentan Amran menerima kunjungan Menteri Pertanian Chile di kantor pusat Kementan Jakarta, yang mana Duta Besar Chile untuk Indonesia mengungkapkan bahwa pertemuan ini membahas keberlangsungan kerjasama dalam jangka panjang antar kedua belah pihak negara. Mentan bersama Kapolri mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka melakukan panen raya jagung serentak kuartal 2 di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Mentan Amran kembali dampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Singapura dan menandatangani nota kesepahaman kerjasama keamanan pangan dan teknologi pertanian pada Leaders Retreat di Parliament House dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura. Mentan menerima kunjungan Wakil Menteri Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Alam Kerajaan Belanda yang turut dihadiri oleh 38 delegasi bisnis. Dalam pertemuan ini membuahkan kesepakatan dalam mempererat kerjasama dengan menandatangani nota kesepahaman oleh masing-masing negara. Menteri Pertanian Republik Indonesia menerima kunjungan Menteri Pertanian Palestina dan menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan sektor pertanian antar kedua negara. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian berikan bantuan kemanusiaan berupa 10.000 ton beras kepada rakyat Palestina. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto dalam kegiatan panen tebu di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mentan Amran menerima kunjungan Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Australia dalam rangka melihat berbagai peluang komoditas baik untuk ekspor maupun impor untuk menghadapi tantangan sektor pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut menerima audiensi Menteri Pertanian dan Agri Makanan Kanada dalam rangka mengakselerasi nilai tambah komoditas pertanian, salah satunya kelapa sawit. Mentan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Belarus yang memiliki tujuan dalam rangka mendorong peningkatan ekspor 5 komoditas utama Indonesia, yakni minyak kelapa sawit mentah, kopi, kakao, kelapa, dan juga karet.
Menteri Pertanian Republik Indonesia menerima kunjungan Menteri Perdagangan dan Investasi Pertanian dan Kehutanan Selandia Baru yang juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antar kedua belah pihak negara. Presiden Prabowo Subianto menganugerahi tanda penghormatan Bintang Mahaputra Adipurna kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas jasanya dalam bidang pertanian melalui program swasembada pangan, subsidi alat dan benih bagi petani, serta pengendalian impor strategis. Presiden Prabowo Subianto juga turut memberikan tanda penghormatan Bintang Mahaputra Pratama kepada Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai bentuk apresiasi atas jasanya dalam memperkuat program ketahanan pangan nasional, memperkuat akses petani terhadap pupuk dan sarana produksi, serta mendorong berbagai kebijakan yang berpihak kepada para petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima penghargaan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI untuk Kementerian Pertanian dengan tajuk rekor pelaksanaan gerakan pangan murah serentak sebanyak 4.337 titik sekaligus. Mentan Amran dampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam agenda penanaman jagung serentak di Provinsi Banten. Penanaman jagung ini merupakan varietas unggul dan dilakukan serentak pada 33 titik dengan total luasan lahan mencapai 208 hektar. Kementerian Pertanian Republik Indonesia meraih penghargaan dari Food and Agriculture Organization atau FAO atas solusi serta kontribusi dalam memajukan sektor pangan dan pertanian di dunia. Perkuat kerjasama internasional di bidang pertanian, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menerima kedatangan Duta Besar Bangladesh yang mana kunjungan ini terkait peluang kerjasama, kelembagaan, investasi, dan pengembangan teknologi modern pertanian antar kedua belah pihak negara. Indonesia menerima sertifikat Sistem Warisan Pertanian Penting Global atau Globally Important Agricultural Heritage System dari Food and Agriculture Organization atau FAO untuk kali pertama. Sertifikat ini diserahkan atas keberhasilan pengembangan dan pelestarian sistem agroforestry Salak di Karangasem, Bali, yang mana juga diberikan saat upacara di kantor pusat FAO Roma, Italia. Hari ini kita mendapatkan kabar gembira, baru saja diumumkan oleh BPS bahwasanya diprediksi produksi kita tahun ini adalah 34,77 juta ton. Ini adalah keberhasilan semua sebagai anak bangsa. Menteri Pertanian Republik Indonesia lakukan konferensi pers terkait ketersediaan produksi padi nasional tahun 2025 yang menurut data BPS, stok padi nasional diprediksi mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau sekitar 13,59% dibanding tahun sebelumnya. Kategori siaran pers media online. Kementerian Pertanian kembali meraih penghargaan dalam acara Anugerah Media Humas dengan kategori siaran pers media online terbaik 2 serta media audiovisual terbaik 3 dalam kelompok kementerian atau lembaga, BUMN dan BUMD. Siaran pers media online untuk kelompok kementerian, lembaga, BUMN dan BUMD. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan bersama penyerahan penghargaan kepada 30 instansi yang berhasil meraih kualifikasi nilai unggul dalam penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan Award tahun 2025. Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian resmi meraih kategori unggul dalam ajang penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan atau IKK Award 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara atas kemampuan menyusun dan mengelola kebijakan secara berkualitas, sistematis, dan berorientasi pada kemanfaatan publik. Gerak cepat hadapi bencana alam di Sumatera, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Bappenas serta BUMN bidang pangan berikan bantuan senilai 75,5 miliar secara bertahap.
Gunakan transportasi darat, laut hingga udara. Pelepasan bantuan ini terbagi menjadi 3 tahap dengan masing-masing jumlah muatan yang berisi sandang, pangan, dan juga obat-obatan. Kementerian Pertanian dianugerahi 2 penghargaan rekor muri, yakni dengan tajuk rekor perekrutan petani muda terbanyak, yakni senilai 416.667 petani muda, dan pelibatan penyuluh pendamping terbanyak dalam brigade pangan, yakni sejumlah 38.235 penyuluh pendamping. Terima kasih kepada Pak Menteri yang sudah membantu Aceh, lebih lagi pada masa saat ini yang paling urgent, dan alhamdulillah semua masyarakat Aceh sudah menikmati. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang turut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Pertanian yang sudah bergerak cepat dalam membantu pemulihan sektor pangan di Sumatera, khususnya Aceh.